Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Isra Mi'raj ini ulama beda pendapat tentang kapan terjadinya. Di antaranya ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Tapi yang lain mengatakan bukan bulan Rajab. Justru kalau ada yang mengatakan Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, itu pendapat paling lemah. Pendapat paling lemah. Kalau begitu kapan terjadi Isra Mi'raj? Di bulan Ramadan. Yang lain berpendapat bukan bulan Rajab, bukan bulan Ramadan, tetapi di bulan Syawal. Bahkan ada pendapat menyebutkan bulan Syawal inilah pendapat yang kuat. Apa alasannya? Nabi Muhammad Isra Mi'raj tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Kenapa disebut dengan tahun duka cita? Bertubi-tubi musibah menimpa Nabi. Di antaranya satu, wafat paman beliau Abu Thalib. Jadi ketika Abu Thalib wafat, Nabi bersedih. Yang bertambah-tambah sedihnya Nabi ketika Abu Thalib wafat, Abu Thalib ini mati kafir. Padahal jasanya kepada Nabi dan kepada Islam ini banyak. Kapan Abu Thalib wafat? Tanggal 7 Ramadan tahun 619 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian. 3 hari setelah Abu Thalib wafat pula istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Sedih Nabi Abu Thalib wafat, sedih. Tapi ketika Khadijah wafat, Nabi lebih bersedih. Jadi jarak Abu Thalib dengan Khadijah wafat itu cuma 3 hari. Abu Thalib tanggal 7 Ramadan, Khadijah 10 Ramadan. Makanya disebut dengan tahun duka cita. Isra Mi'raj ini banyak tujuan, di antaranya menghibur hati Nabi yang sedang berduka. Makanya Isra Mi'raj itu terjadi di Syawal. Setelah Ramadan apa? Syawal. Makanya mereka mengatakan kalau Rajab itu pendapat lemah. Karena kalau Rajab, kita itu Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Sedihnya di bulan Ramadan, masa hiburannya di bulan Rajab? Jauh betul, jauh kali. Musibah menimpa di Ramadan, tapi dihibur bulan Rajab. Masa antara musibah dengan hiburan jaraknya jauh? Maka ada yang mengatakan bukan bulan Rajab, bukan pula bulan Ramadan, tapi kapan terjadinya? Di bulan Syawal. Tapi kapan terjadinya Isra Mi'raj itu tak penting. Nak Rajab, nak Syawal, nak Rabiul Awal, mau Ramadan, tak penting. Lalu penting apa Pak Ustaz? Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi dan wajib kita yakini. Itu yang penting. Memangnya ada orang yang tak percaya dengan Isra Mi'raj ini? Oh ada. Siapa dia? Abu Jahal dan pengikut-pengikut Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal tak percaya? Karena Abu Jahal menerima peristiwa Isra Mi'raj ini pakai akal. Sementara Isra Mi'raj ini mukjizat. Mukjizat itu di luar kemampuan akal. Contoh, tongkat Nabi Musa bisa jadi ular. Masuk akal tuh? Masuk akal? Tak usah pikirkan hilang akal nanti.
Banyak yang lain kita pikirkan, Musa itu pikirkan. Tapi ini nyata. Kok bisa mukjizat? Mukjizat itu usah dirasio-rasiokan, gila kita nanti. Lebih dahsyat lagi, tongkat Nabi Musa atas izin Allah bisa membelah laut. Makin tak masuk akal. Sama dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizat, dan ini mukjizat besar. Mukjizat besar. Oleh Abu Jahal diterima pakai akal. Karena akalnya tak bisa mencerna, apa katanya? Bohong Muhammad. Tak ada tu. Ternyata pengikut Abu Jahal sampai hari ini sebanyak-banyaknya. Kalau begitu Pak Ustaz, siapa kita tiru? Tiru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa Abu Bakar? Dia menerima peristiwa ini. Dengan apa dia terima? Dengan iman. Nabi Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra. Sampai di Masjid Aqsa, Nabi salat. Oleh Jibril disuruh Nabi maju ke depan jadi imam. Kalau Nabi Muhammad jadi imam, tentu ada makmum. Siapa makmumnya jemaah? Nabi-nabi yang sudah wafat. Makin tak masuk akal. Makanya Nabi Muhammad itu dapat gelar Imamul Anbiya'i wal Mursalin, imam bagi seluruh Nabi dan Rasul. Dapat gelar itu, ini penyebabnya. Dia jadi imam. Siapa jadi makmum? Nabi-nabi dan Rasul yang sudah meninggal dunia. Tak masuk akal. Makanya usah pikirkan, terima aja lah. Putus tadi akal kita nanti. Ada yang tanya lagi, Pak Ustaz, Nabi itu kan Isra Mi'raj menjemput perintah salat. Tapi Nabi sampai ke Aqsa salat. Salat apa? Jawabannya, salat sebelum Isra Mi'raj sudah ada. Nabi Adam salat, Nabi Idris salat, sampai Nabi nomor urut 24, Nabi Isa salat. Hanya saja salat mereka ada yang berdiri saja, ada salatnya rukuk saja, ada yang sujud saja. Yang jelas Nabi-Nabi sebelum Muhammad salat semua. Dari mana Ustaz tahu? Al-Quran yang sebutkan. Nabi Zakaria itu berdoa dalam solatnya 120 tahun lamanya. Yahya salat, Isa salat, maknya Isa Maryam pun salat. Maka di mana Maryam itu berada? Di mihrab. Mengapa dia di mihrab? Salat. Cuma beda dengan salat yang dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Apa bedanya? Salat yang dijemput Nabi merangkum cara salat Nabi terdahulu lengkap. Ada berdiri, ada rukuk, ada iktidal, ada sujud. Penyempurna salat-salat Nabi terdahulu. Ustaz, Nabi salat di Aqsa salat apa? Sebagian ulama mengatakan salat malam, karena Nabi Isra di waktu malam. Cara salat siapa yang ditiru Nabi? Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu salatnya 2 kali sehari semalam, malam dengan pagi. Jadi kalau ada orang sekarang sholat 2 kali aja sehari semalam, mungkin dia umat Nabi Ibrahim. Dia tak mau jadi umat Nabi Muhammad. Apa boleh buat? Dari Masjid Aqsa, ini secara ringkas, Nabi pun Mi'raj, naik ke langit nomor 1, bertemu Nabi Adam. Makin tak masuk akal. Apa sebab? Tadi di Aqsa ketemu, langit nomor 1 ketemu lagi. Kalau kita pikirkan, pakai apa Adam naiknya? Kalau Muhammad dia lah pakai burak dia kan, Nabi Adam pakai apa? Usah cari itu, tak ketemu. Buka hadis nanti, buka Quran nanti, tak ketemu. Putus tadi akal kita, baru tahu. Terima saja.
dan Nabi bertemu Adam. Makanya ada hadis Nabi Muhammad menyebutkan Adam itu tingginya 60 hasta dalam kurung 30 meter. Dari mana Nabi tahu? Ketika ketemu Isra Mi'raj. Nabi Mi'raj ke langit nomor 2 bertemu Isa dan Yahya. Naik lagi ke langit nomor 3, Nabi bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Yusuf, kata Nabi Muhammad SAW, separuh Adam. Hadisnya, Yusuf qad u'tiya syatrul husni. Yusuf itu separuh Adam. Apa kata ulama tentang hadis ini? Gantengnya Yusuf separuh gantengnya Adam. Apa bahasa lainnya? Adam lebih ganteng daripada Yusuf. Apa alasannya? Adam itu langsung Allah ciptakan pakai tangannya. Yusuf dalam perut ibunya. Di mana Allah ciptakan Adam? Dalam surga. Allah ciptakan Yusuf dalam perut ibunya. Di situ saja Adam unggul. Tempat diciptakan dalam surga, langsung tangan Allah yang buat. Jadi Nabi yang paling ganteng itu Nabi Adam alaihissalam. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, naik lagi Nabi ke langit nomor 4 bertemu Idris. Naik ke langit nomor 5 bertemu Harun. Di langit 6 bertemu Musa. Langit 7 bertemu Ibrahim alaihissalam. Ketika pulang Isra Mi'raj, apa kata Nabi? Kalian kalau ingin tahu wajah Ibrahim, lihat wajah saya. Apa maknanya? Nabi Muhammad itu mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah, sampai langit nomor 7 saja Nabi tidak, tapi sampai ke mana? Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Surah An-Najm. Jadi jalan Nabi ini bukan jalan biasa, luar biasa. Karena apa tadi? Mukjizat. Apa tujuannya? Banyak. Salah satunya menghibur atas kesedihan Nabi. Kita kalau sedih, jalan kita Sungai Acil, Pulau Cinta, Sungai Gelombang, Alam Mayang, Danau Buatan. Tapi Nabi jalan-jalannya tak tanggung-tanggung. Langit 1, langit 2, sampai 7. Di atas itu lagi. Keren. Disinilah Abu Jahal itu tak percaya dan yang semazhab dengan Abu Jahal. Kalau Muhammad naik setinggi itu, terjadi gesekan, panas, meledaklah Muhammad. Disangkanya Nabi Muhammad itu astronot. Astronot ialah astronot itu waktu mereka pergi ke bulan mesti membawa tabungan omok. Omok ya, oksigen. Kalau astronot tak membawa tabungan omok, habis omok. Jangan samakan Nabi Muhammad dengan astronot. Astronot itu buatan manusia. Isra Mi'raj ini subhanalladzi asra. Tak ada apa-apanya astronot itu. Astronot begitu sampai ke ruang hampa udara, terlayang-layang, terbang-terbang, kaki ke atas, kepala ke bawah. Nabi Muhammad tak macam itu. Bahkan sekali lagi lebih tinggi, bahkan di atas langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah, yang namanya pergi berjalan biasanya pulang bawa oleh-oleh. Jemaah pergi ke Sumbar, pulang bawa apa? Sanjai bergulo, sanjai balado. Kalau dari Medan bawa apa Pak Ji? Bika Ambon. Kemudian salak si Dempuan. Nabi Muhammad dari jalan Isra Mi'raj pulang bawa oleh-oleh juga, tapi oleh-olehnya beda. Apa dia? Salat
50 kali siang malam. Untung tak jadi. Sempat jadi salat 50 kali siang malam, hazab awak hazab. Bu, oh, kalau sempat jadi salat 50 kali siang malam, bu, ibu tak bisa pakai bulu mata palsu. Kenapa situ pula pergi yang Ustaz? Salat 50 kali siang malam itu setiap 1 jam 2 kali salat. Tentu ibu ambil wudu. Jadi kerja ibu pasang bongkar lagi, pasang bongkar lagi. Tak bisa pakai bulu mata palsu. Bu, oh bu, makai bulu mata palsu itu lama. Berarti makai ibu ya. Ibu jawab enggak. Yang asli-asli aja lah pakai. Kalau jadi salat siang malam 50 kali, ibu tak bisa bergencu lagi, alias lipstick. Tak bisa bermakeup lagi, kena berutuk terus. Kita bawa tak bisa main pingpong lagi. Goes pagi Sabtu, pagi Ahad tak bisa lagi. Main badminton tak bisa lagi. 50 kali siang malam tu solat yang kerja kita. Alhamdulillah, 50 tadi Allah kurang 45, tinggal 5. Ceritanya jemaah dah hafal. Nabi turun bertemu Musa di langit ke-6. Bertanyalah Musa. Untung Musa bertanya. Sempat tak bertanya Musa, aduh, entahlah. Bertanya Nabi Musa, Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Rabbmu? Apa yang kau dapatkan dari Allah Ta'ala? Kita bisa tengok dalam tafsir Ibnu Katsir tentang subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu hadis Anas bin Malik riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi Muhammad? Musa, Allah wajibkan kepadaku dan umatku salat 50 kali sehari semalam. Mak? Tapi Nabi Musa tak bilang mak macam itu. Itu tambah-tambah saya. Ini cerita kita sehari-hari ini. Kalau kita kan begitu, kita kalau kaget kan, jangan ditelan semuanya. Ada hadis Musa bilang mak, mana ada? Ini cerita kita ini. Saya bahasakan ke bahasa kita. Jadi Nabi Musa bertanya, berapa yang Allah wajibkan? 50? Iya. Oh, banyak tuh Muhammad. Tak telak umat kau tu 50 tu. Umatku Bani Israel cuma 2 kali sehari semalam. Mereka tak kuat. Ini bukti solat sudah ada. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Umatku Bani Israel cuma 2 kali sehari semalam. Mereka tak kuat. Padahal umatku besar-besar, kekar-kekar, gagah-gagah, perkasa-perkasa. Sementara umatmu 50 kali sehari semalam. Dan umat Muhammad kecil-kecil, kurus-kurus. Contoh, tak usah jauh-jauh cari contoh. Tengok saya 49 kg. Tak pernah 51 je mak. Pernah 50 turun lagi 49. Apa boleh buat dah. Tapi saya sangat bahagia dan bangga kecil seperti ini. Kenapa begitu Ustaz? Paling enak jemaah, paling enak kecil-kecil kurus-kurus macam saya ni, alhamdulillah. Apa enaknya Ustaz? Satu, ban mobil awet. Serius ya, saya bukan bergurau. Ban motor awet. Saya menikah tahun 2003, sekarang 2023, baru sekali ganti tempat tidur. Iya, pernya mantap terus. Kapas sama busanya itu seperti yang dulu juga lagi. Tapi yang gemuk-gemuk itu saya tengok sekali setahun tukar, sekali setahun tukar. Asap. Yang tersinggung jemaah. Lebih enak lagi Pak Haji, yang kurus-kurus macam kami ni, kalau solat lah, rukuk stabil, duduk antara dua sujud stabil, duduk terakhir stabil. Tapi yang gemuk-gemuk tu tergending saja. Jangan tersinggung jemaah. Tapi apa maksud saya? Maksud saya adalah
kurus alhamdulillah, gemuk alhamdulillah, itulah nikmat. Hidup ini tak nikmat, mau tahu apa penyebabnya? Yang gemuk nak kurus, yang kurus nak gemuk. Di situ hidup itu tak enak. Di situlah hidup itu tak enak. Dia kurus nak gemuk, dia gemuk nak kurus. Mana enak hidup? Yang enak itu apa? Kurus alhamdulillah, gemuk alhamdulillah, tapi kurus jauh lebih enak. Tak percaya? Saya yang alami. Kembali kepada cerita tadi. Nabi Muhammad melihat kepada Jibril. Kenapa Nabi melihat ke Jibril? Ibaratnya Jibril ini nakoda perjalanan. Dia kapten. Jibril paham apa kata Jibril dalam hadis Anas bin Malik, wahai Muhammad, ayo kita menemui Allah Ta'ala lagi. Jemaah, apa kata Nabi kita? Ya Rabb, aku khawatir 50 itu umatku tak kuat mengerjakan semuanya, mohon kurangi. Nabi tak sebut angka, hanya mohon kurangi, tapi Nabi tak sebut angka. Kita ambil hikmah lagi. Apa hikmahnya? Begitulah kita kalau memohon ke Allah. Kita kalau memohon ke Allah, berdoa kepada Allah, usah diatur-atur Allah itu. Kita ni kadang-kadang memohon tapi ngatur. Berdoa ngatur. Masa berdoa mengatur-ngatur Allah, memohon ngatur-ngatur Allah. Kadang-kadang ada yang menggertak Allah Ta'ala. Nabi kita memohon, ya Rabb kurangi, tidak disebut angka. Ini adab kelas tinggi ini. Ini akhlak luar biasa. Apa hikmahnya? Begitulah kalau kita memohon ke Allah. Usah diatur, usah dipaksa Allah itu. Contoh nih, kita minta ke Allah kebun sawit. Pendek aja doanya, ya Allah kasih kebun sawit. Udah sampai situ aja. Ini ya Allah kasih kebun sawit 15 hektar ya Allah. Usah sebut jumlah hektarnya. Nanti Allah kasih 7 kan kurang 8 itu. Kita takkan bersyukur nanti. Kenapa? Awak minta 15, 7 cuma dikasih. Yang terkenang oleh kita 8 itu, bukan 7 ini. Allah bukan tak mampu kasih 15 hektar. 15.000 hektar aja Allah mampu kasih. Tapi kenapa cuma Allah kasih 7? Itu yang terbaik. Itu rahasia ketika berdoa. Usah diatur Allah Ta'ala. Apa contoh lagi? Kita minta anak. Ingat gak Ibrahim? Berapa tahun menikah baru dapat anak? Umur 86. Walaupun demikian, doanya singkat saja. Rabbi habli minas salihin. Titik. Kasih anak ya Allah. Ibrahim tak sebut laki-laki, perempuan tak sebutkan jumlahnya. Kita kalau minta anak, ya Allah kasih anak, ya Allah 4 pasang, 4 laki-laki, 4 perempuan ya Allah. Pas lahir laki-laki semua, 8 orang baru tahu. Kesal dia Pak Haji. Abang bertanya, awak minta 4 laki-laki, 4 perempuan, dikasih 8 laki-laki semua. Doa yang paling indah itu menyerahkan apa maunya Allah, bukan maunya kita. Jemaah, contoh lagi. Ingat tak Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah? Kiblatnya kemana? Waktu pertama hijrah ke Masjid Aqsa. Kalau tak salah 18 bulan lamanya. Tapi Nabi ingin kiblatnya ke Ka'bah. Pernah Nabi Muhammad minta ke Allah supaya kiblat pindah ke Ka'bah? Tidak pernah. Cuma Nabi setelah sholat mandang aja ke atas. Setiap selesai sholat mandang ke atas. Tapi Allah tahu isi hati Nabi. Apa? Nabi ingin kiblat pindah ke Ka'bah. Akhirnya apa kata Allah? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Tidak minta Nabi. Segan. Apa kalau minta Allah maksa-maksa? Masya Allah, akhlak tingkat tinggi. Ada di antara kita kadang-kadang, mohon maaf ini,
anak bujangnya umpamanya belum punya istri, begitu berdoa, ya Allah kasihlah istri anak bujang aku ya Allah, tingginya 1,7 meter ya Allah, kulit putih, hidung mancung ya Allah, ayahnya orang Jawa, maknya Melayu, mak lengkap ya. Usah macam itu. Minta buat anakku istri soleh muda, suku disebut, tinggi disebut, mancung disebut. Usah rinci betul, kecewa nanti. Allah bukan tak mampu, tapi Allah memberi sesuai dengan siapa kita. Kembali kepada cerita, Allah kurangi 10 Pak Haji, tinggal 40 lagi. Pas Nabi pulang, singgah lagi kepada Nabi Musa. Musa tanya, Muhammad, dikurangi Allah? Alhamdulillah kurang. Berapa? 10. Berarti 40 lagi? Iyo, berat tuh. Takkan sanggup umat kau tu, cayo lah. Kau balik lagi lah minta kurang. Nabi kita naik lagi, ya Rabb kurangi. Nabi tetap tak sebut angkanya, Allah kurangi 10. Berarti dah 20 Pak Haji, tinggal 30 sampai 4 kali. Kalau 4 kali, setiap naik dapat 10, berarti sekarang berapa tinggal lagi? 10. Begitu dalam hadis Anas bin Malik. Bertemu Musa tanya, Muhammad, berapa tinggal lagi? 10 wahai Musa. Masih berat. Kau balik, kau Allah lagi minta kurang. Aku khawatir umatmu tak sanggup. Untunglah Nabi kita tak melawan dia sama Musa, diikutnya aja. Nabi naik ke atas, mohon ke Allah, ya Allah mohon kurangi. Nabi tetap tak sebut jumlahnya. Sekarang apa kata Allah? Muhammad, ku kurangi 5. Tinggal 5 Muhammad. Itulah kewajiban untukmu dan umatmu. Namun kalau dikerjakan tetap nilainya 50. Berarti udah keputusan ini, udah sebuah ketegasan ini. Nabi turun bertemu Musa. Musa tanya, dapat Muhammad. Musa, berapa Allah kurangi 5? Kau naik lagi. Apa kata Nabi kita? Malu aku Musa. Kalau bahasa awak, entah kemana nak dilotak muka kau, malu aku. Dibawalah turun salat 5 tadi. Saya katakan prediksi Musa tepat. Apa bukti? Ada umat ini salat spesialis bulan Ramadan. Ramadan datang, mau dimur ke sarung 13. Baju kokonya Al-Mi'ah baju, pecinya 3. Solat penutupnya 1 Syawal itu dah Adil Fitri. Sudah tu tak kena nampak watang itu. Ustaz, jangan tuduh-tuduh. Saya bukan tuduh, nanti saya bacakan dalilnya. Mana boleh Ustaz tuduh-tuduh. Yang kedua, ada umat ini salat spesialis Jumat saja. Dan ingat, ada umat Islam ini seumur-umurnya tak salat. Alasannya, dengarkan firman Allah, masalakakum fi saqar, dalam surah Al-Mudaththir. Apa penyebab kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Apa kata penduduk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami dulu tak pernah salat. Ini tanda ada umat Islam tak salat sama sekali berdasarkan firman Allah ini. Makanya buat mereka neraka Saqar. Kenapa kamu masuk neraka Saqar? Kami tak salat dulu. Berarti ada umat ini tak salat. Ada kata siapa? Kata Allah. Dan prediksi Musa yang tepat itu ada juga firman Allah dalam Al-Quran. Jemaah pasti hafal, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Al-Baqarah 45. Apa maknanya? Mohonlah kamu pertolongan kepada Allah, maknanya dengan sabar dan salat. Salat itu berat, tapi tak titik sampai di situ. Illa 'alal khashiin, kecuali buat orang yang khusyuk. Mengapa orang yang khusyuk? Berat jadi ringan, bahkan ringan terasa nikmat. Sehingga ada di antara mereka yang khusyuk tadi
5 itu tidak pula cukup, kurang terasa, sehingga ditambah dengan salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, ada yang duha, bahkan mengurangi jatah tidurnya di malam hari, dia ingin salat lagi. Itulah salat tahajud. Tapi bagi yang tak khusyuk, yang 5 itu berat. 50 Allah kurangi 45, tinggal 5, yang 5 itu dikurangi juga lagi. Terlalu, sungguh terlalu. Allah kurangi 45, tinggal 5 kurang juga lagi. Tapi bagi yang khusyuk, yang 5 itu kurang, justru ditambahnya. Ya, jemaah, bercerita tentang khusyuk, saya teringat seorang ulama namanya Amir bin Abdullah. Tersimak baik-baik, ini mungkin inti kaji kita jemaah. Mengapa Amir bin Abdullah ini kalau solat khusyuknya luar biasa? Mengapa? Dia solat, ini bukan cerita dongeng jemaah, masuk ular ke dalam bajunya. Bukan ular. Dia berbeda ular sama ulek jemaah. Apa bedanya Ustaz? Ular besar, ketek. Oh enggak Ustaz, ular Indonesia, ulek bahasa Aceh. Salah tu. Yang benar apa? Ular besar, ketek. Yang masuk ular. Allahu Akbar, masuk ular. Dia teruskan salatnya, panjang pula ayatnya. Sampai selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ular tadi pun keluar. Alhamdulillah tidak menggigitnya. Tapi itu sudah sangat mendebarkan. Bertanya jemaah-jemaah yang ada, Syekh tak sadar tadi begitu ular masuk. Apa jawabannya? Sadar. Kalau sadar, kenapa Syekh tak putuskan salat? Dengarkan jawabannya. Aku malu kepada Allah jika aku lebih takut kepada ular daripada kepada Allah. Malu aku. Kepada ular aku takut, kepada Allah aku tak takut. Subhanallah. Sudahkah sampai ke level seperti itu salat kita? Masih jauh. Kita jemaah usahakan ular, ulek menggeletek kita. Contoh ni, kita solat, ada kecoa depan, dan lain pikiran orang. Datang pula kecoa itu ke kita. Apa pikiran kita? Maksudnya celana wah, jujur aja lah. Kecoa tadi permainkan nyawa, makin dekat dia jemaah, makin risau masuk. Sarung kecoa ni bahaya ni. Akhirnya apa tindakan kita jemaah? Kita pijak kecoa tu lagi. Mau ini kau ni kecoa. Itulah baru kita. Mohon maaf jemaah, dia tersinggung. Jemaah, ini sering saya sampaikan. Urwah bin Zubair. Siapa dia? 7 ahli fikih di kota Madinah waktu itu. Ini tabi'in besar. Dia di antaranya. Bagaimana salatnya? Ini sudah pernah kita sampaikan dulu. Saking khusyuknya, ketika salat dikerat kakinya, dia tak merasakannya. Dalam kitab berjudul Al-Khusyuk fi Shalah fi Dhawil Kitab was Sunnah, karangan Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, kakinya diserang virus. Bahasa lucunya meuyak-uyak, berdarah, bernanah. Dia bawa berobat ke dokter. Dokter katakan tak ada obat kecuali dikerat. Kata Urwah, silakan, tapi dibius dulu wahai Tuan Syekh, sehingga nanti kalau dibius Tuan Syekh hilang kesadaran. Apa katanya? Usah bius aku. Berarti kalau dibius hilang kesadaran, aku melupakan Allah. Berarti tak bisa. Aku tak bisa melupakan Allah. Lalu bagaimana? Aku ambil air wudhu, nanti salat, sedang salat kerat kaki. Pucat dokternya. Bukan pasien pucat, dokter pucat. Kita kalau berobat yang pucat siapa? Kita. Dokternya mana pucat? Apalagi digertaknya pula.
malah Pak akan mati ya Pak, lo katanya. Kalau mati nanti kamu jubur bermotong berpucat aja. Tapi ada juga dokter yang baik, awak sakit, bertemu dokter itu sehat langsung. Tapi macam ini tak banyak. Yang banyak adalah awak sakit sikit, ketemu dokter tambah sakit. Nah di gertak tadi. Ini kalau ada dokter yang tersinggung, ini contohnya nih. Tapi tak ada lah seperti itu, satu-satu cuma. Jemaah, singkat cerita, dia ambil wudhu, lalu salat. Sedang salat tadi, dokter menggerak kakinya. Kaki gaji jemaah, berbunyi-bunyi. Apa yang terjadi? Seperti tak ada kejadian. Kapan dia sadar? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bertanya, udah siap? Udah. Mana kakiku? Ini. Dia gendong kaki tadi. Apa katanya? Ya Rob, sudah lama kau pinjamkan kaki ini. Sekarang kau ambil, aku ikhlas. Semoga tak pernah salah langkah ya Rob. Ya Rob, alhamdulillah kau cuma ambil sebelah, kau masih sisakan sebelah. Ungkapan yang sangat indah. Sekarang pertanyaannya, apa memang ada orang salat sampai ke tingkat itu khusyuknya? Ada, dulu ceritanya. Kira-kira bagaimana cara memahaminya? Kita dengarkan baik-baik. Pernah tidak jemaah mendengar nama Zulaikha? Pernah? Siapa Zulaikha? Seorang istri dari pembesar yang cinta kepada Yusuf alaihissalam. Kita simak baik-baik, insya Allah kita paham nanti. Zulaikha tiap hari menengok Yusuf yang ganteng itu. Tak tahan dia pada ujungnya. Pada akhirnya dia tak tahan. Lalu mengapa Zulaikha? Maaf, biar kita paham. Dia ingin hubungan badan dengan Yusuf. Ketika suaminya pergi, dia tutup rumah. Jendela dia tutup, pintu dia tutup. Ada siapa di dalam rumah ketika itu? Dia dan Yusuf. Maaf, Zulaikha berhias dan dia memakai pakaian tipis transparan untuk menggoda Yusuf. Yusuf ditolong oleh Allah. Yusuf tak mau melakukan itu. Akhirnya Yusuf lari, dikejar oleh Zulaikha. Dia tarik baju Yusuf, koyak sampai ke pintu pas suaminya pulang. Tentu yang disalahkan Yusufnya lah, istri pembesar. Jamaah, tersiar kabar di Mesir Zulaikha selingkuhan. Tapi bagaimana sikap Zulaikha? Dia cuek aja. Walaupun tersiar kabar di Mesir dia selingkuhan, dia cuek saja. Apa alasan Zulaikha cuek? Karena memang dia tak tahan lagi menengok Yusuf yang ganteng. Dan dia yakin wanita Mesir pun takkan kuat melihat Yusuf. Lalu caranya bagaimana? Dia undang wanita Mesir datang ke istana. Setiap wanita dia kasih apel sebilah pisau yang tajam. Ketika wanita datang ke istana, masing-masing memegang apel dan pisau. Yusuf disuruh keluar. Pas Yusuf keluar, apa kata Zulaikha? Buka apel tersebut. Saking terpesona dan terlenanya mereka melihat Yusuf. Pertanyaan, mereka membuka apel atau memotong tangan mereka? Mereka mengiris apel atau mengiris tangan mereka? Al-Quran yang cerita ini mengiris tangan mereka. Apa maknanya? Zulaikha itu yang dia tanggung tiap hari. Wanita Mesir baru ketemu saja tak kuat. Tapi apa pelajarannya? Kalau menengok manusia saja orang bisa tak sadarkan diri ketika memotong tangannya, apalagi melihat Allah dalam sholat. Tentu lebih nikmat. Cuma kita belum sampai ke level itu. Saya ulangi, kalau melihat manusia saja orang tak sadar memotong tangannya, apalagi melihat Allah. Melihat makhluk aja kita udah seperti itu, apalagi melihat Allah. Cuma persoalannya sholat kita belum sampai ke level itu. Ada hadisnya Ustaz, ada salli salata muwaddi'in
ka'annaka tarahu fa in kunta lan tarah fa innahu yarak. Salatlah seperti salat perpisahan, seolah-olah kalian melihat Allah. Kalaupun kalian tak melihat dia, dia melihat kalian. Para ulama, orang-orang soleh yang Allah kasih hidayah, mereka betul-betul seperti melihat Allah Ta'ala dengan mata batin. Dan itulah ihsan tingkat tinggi. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kan begitu tentang ihsan. Ketika malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, renungilah solat kita. Kita belum sampai ke tingkat itu. Akan sampaikah atau tidak sama sekali? Usaha tetap walaupun tak akan pernah sampai ke tingkat itu. Paling tidak usaha tadilah yang menjadi penilaian Allah Ta'ala. Usaha tetap walaupun tak akan sampai. Minimal usaha tadilah yang Allah pertimbangkan, yang Allah nilai. Jemaah, oh jemaah, kita kalau sholat, saya lah bukan kita, supaya jangan terbawa jemaah. Kita, saya memakai istilah saya kalau sholat khusyuknya cuma 2 saja, takbir masalah, Allahu Akbar, itu khusyuk. Begitu tangan diletakkan hilang khusyuk. Khusyuk terakhir kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara takbir dan salam tadi, kadang-kadang kita menghayal dalam salat. Solatnya 5 menit jemaah. Berapa solatnya? 5 menit antara takbir dan salam. Tapi bisa dia dipantai cerocok 2 hari 2 malam dalam salat. Paham tak maksud saya itu jemaah? Solat cuma 5 menit, tapi dia bisa dipantai cerocok berapa hari? 2 hari 2 malam dalam salat. Pulang singgah pula ke jam gadang, selfie pula di jam gadang. Penutupnya kilo 9, makan mie rebus. Pas pulang, assalamualaikum, sholat aku. Aneh kita di jemaah. Sholat 5 menit, jalan-jalannya dalam sholat 2 hari. Subhanallah. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, kita maaf, jangan tersinggung. Tak suka jemaah, tak suka lah, tersinggung terserahlah. Takbir kita kadang-kadang masih takbir pembohong. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kadang-kadang kita bohong. Maksudnya apa? Tangan diletakkan, ternyata ada yang lain yang sama besar dengan Allah, bahkan kadang-kadang lebih besar daripada Allah. Akhirnya Allah dapat saingan. Siapa sekarang yang sedang besar? Ternyata kebun kita juga besar, rumah kita juga besar, pangkat kita juga besar. Maka di depan kita ada beberapa yang besar-besar. Allah dapat saingan. Mohon maaf, saya berani katakan, kadang-kadang Allah kecil jadinya, bahkan saking kecilnya tak ada sama sekali. Tak ada sama sekali. Lalu ada apa dalam sholat kita? Hati liar yang kita perturutkan tadi. Saya boleh istilahkan, casing sholat, sinyalnya masalah. Casing sholat, sinyal masalah. Apa sinyal Ustaz? Maksud hati kita tidak connect dengan sholat tadi. Itu lalit sinyal, casing sholat. Pak Ustaz, memangnya tak boleh ingat yang luar ketika kita sholat? Saya katakan tak boleh. Kalau teringat, usah diperpanjang. Ini contoh nih, kita sholat Allahu Akbar, teringat tahun 2024, dah titik sampai situ aja, balikkan ke sholat lagi. Ini pas teringat 2024, ganjar tuh habis nanti. Ini sedang sholat ya, habis-habisa puan kayaknya, sempat puan, ayo deh, Sami Allahu liman hamidah. Kalau puan presiden itu Megawati nanti di belakang itu, Allahu Akbar. Teringat 2024, titik sampai situ. Usah diurut-urut sampai selesai. Bahkan kadang-kadang terbayang, saya ini nanti jadi anggota KPPS atau tidak ya? Allah, sampai ke situ dia pikirkan.
melayang-layang. Kenapa melayang-layang? Sinyalnya masalah, casingnya mantap. Jadi bagaimana Pak Ustaz usahanya? Kan tadi saya katakan walaupun tak setingkat salat khusyuk mereka, usaha tetap. Apa usahanya? Di antaranya mafhum bil qiraah, pahami bacaan. Pahami bacaan. Dan itu tak susah. Kenapa Ustaz bilang tak susah? Mulai kita pada salat sampai isyak tadi, bacaan salat alhamdulillah tak pernah berubah. Mau tak mau memahami bacaan. Al-Fatihah masih yang seperti dulu juga. Ada Al-Fatihah keluar baru tadi. Ada. Masih yang dulu juga ada. At-tahiyatnya masih yang dulu juga. Masih yang dijemput Nabi Muhammad sampai hari ini sama, tak pernah berubah. Jadi kalau begitu, jangan sampai tak dipahami. Ketika kita tak memahami, saat itulah hati kita tak ada penahannya. Dia keluar. Semoga jemaah sudah paham. Kalau belum paham, nanti kita akan buat wirid ini memahami bacaan-bacaan salat. Kita syarahkan bacaan-bacaan salat itu. Mulai Allahu Akbar sampai salam, kita syarahkan bacaannya. Itulah disebut khusyuk itu. Fokus tingkat tinggi, betul-betul ingat Allah. Kalau keluar tak lama keluarnya, dia keluar sebentar saja masuk lagi. Tapi bukan itu saja, banyak perangkat-perangkat lain. Sampai-sampai Nabi itu jemaah, kalau dah masuk waktu salat, apa kata Aisyah? Kalau dah masuk waktu salat, Nabi Muhammad seolah-olah tak pernah mengenali saya. Bayangkan. Kalau dah masuk waktu salat, kata Aisyah, Nabi Muhammad seolah-olah tak pernah kenal dengan saya. Begitu fokus tingkat tinggi. Serius. Tak ada pikiran lain. Kadang-kadang salat sambil-sambilan jemaah. Ibu jangan sambil-sambil goreng lele solat bu, sambil goreng lidah. Ya bu ya, jangan. Ini solat ini mesti serius, fokus tingkat tinggi. Sampai-sampai manusia selevel Nabi Muhammad saja yang solatnya adalah solat paling hebat, solat kita mencontoh solat dia. Pada suatu hari dia solat di rumah, tapi solat sunat atau solat wajib. Nabi solat wajib di masjid. Amitu anni kiramaki haza fa innahu la tazalu tasawiru ta'ridu li fi salat. Nabi mau salat, gorden Aisyah ada warna-warninya. Kata Nabi, singkirkan, menggangguku. Iman legal Nabi, singkirkan, menggangguku. Padahal kalaupun tak disingkirkan, tak akan terganggu Nabi. Tapi kenapa Nabi ngomong seperti itu? Sebenarnya untuk kita. Jadi apa maknanya? Akan salat, ada yang mengganggu kita, bereskan. Agar nanti sedang salat, jangan dia mengganggu salat kita. Bahkan Pak Haji, usahakan akan salat. Sedang salat kita, terganggu kita, boleh kita memutuskan salat. Apa contohnya? Terasa buang air besar, terasa nak buang air kecil. Nabi katakan, la salata wa huwa yudafi'ul akhbasan. Tak ada nilai salat kalau seseorang menahan kotoran. Karena kalau ditahan, dia tak akan teringat Tuhan, teringat yang ditahan. Apalagi solat Isya, rakaat pertama ayat panjang, dia terasa, usah ditahan, bahaya. Tegangan tingkat tinggi, udah di ujung lah. Sikit lagi nak keluar, ditahan. Solat Isya ni mas, rakaat satu baru saya tahan. Pergi keluar selesaikan, walaupun lama Ustaz, walaupun lama. Bahkan walaupun awak masuk orang selesai solat, tak masalah. Yang masalah menahan itu sedang solat. Karena kalau ditahan, berat ceritanya itu mata terkebil-kebil, hati disok, kaki takak-takak. Yang terbayang oleh kita dua saja, wajah imam satu, yang itu satu. Panjang pula ayat itu.
Kalau ketahan aman lah awak. Awak takut terlepas. Dia saat kita tuh gulung-gulung itu cuma. Katanya nak pas rokok tu lepas dia. Ini sikit aja, tak ada suaranya, tapi baunya memang. Dia keliling-keliling tak mau keluar, dia keliling dia. Sehingga sedang sholat tadi apa kata kawan dalam hatinya? Kok kencet? Terganggu orang gara-gara apa? Ya jelas tu jemaah. Yang berbunyi itu kurang baunya, tapi suara tak sedap. Ya kan bergulung itu, pas rokok lepasnya, tum katanya, berdetum, habislah jemaah. Jadi yang satu ini jaga baik-baik. Apa sebab? Kita tutup dengan ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang beriman. Orang beriman yang mana yang beruntung? Yang khusyuk dalam salatnya. Apa untungnya? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Dengan salat khusyuk tadi mereka masuk surga firdaus kekal di dalamnya. Jemaah, surga paling tinggi surga firdaus. Pesan Rasul, mintalah surga firdaus. Diajarkannya kita dalam doanya, Allahumma inni as'alukal firdausal a'lal jannah. Ya Allah, aku meminta firdaus surga yang paling tinggi. Itu pesan Nabi. Dan semua kita bisa masuk ke dalam. Ustaz kok yakin? Betul, karena di antara banyak amal yang paling pokok mengantarkan kita ke situ, salat. Siapa kita yang tak bisa salat? Laki-laki bisa salat, perempuan bisa salat. Orang kampung bisa salat, orang kota bisa salat. Orang sehat bisa salat, orang paling parah sakitnya pun bisa salat. Berarti kompetisi masuk surga firdaus itu sangat fair. Karena siapapun bisa. Terbayang tak jemaah, kalau syarat masuk surga firdaus mesti naik haji. Banyak orang tak jadi masuk. Kalau orang banyak tak jadi haji, ongkosnya naik. Ya kan? Kalau gitu sikit nanti isi surga firdaus. Yang haji-haji aja masuk, yang tak haji tak boleh masuk. Kalau syarat masuk surga firdaus mesti bayar zakat, orang kaya yang bayar zakat ya masuk. Maaf, yang miskin terima zakat tak masuk surga firdaus. Tapi dengan apa kita ke sana? Dengan salat. Siapa kita yang tak bisa salat? Kecuali yang tak mau. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, ini ulang-ulang kaji kita pada malam hari ini. Semoga yang sedikitnya ada manfaat. Dan ingat, sebulan lagi datang Ramadan. Maka mengapa kita di bulan Sya'ban ini meningkatkan amal kita? Karena kata Nabi, banyak orang lalai di bulan Sya'ban. Kenapa lalai? Karena fokus ke Rajab kemarin bulan haram, fokus pula ke Ramadan bulan mulia, lalai mereka di bulan Sya'ban. Padahal Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal. Jemaah tamu-tamu Allah, saya teringat seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Balkhi. Apa kata beliau dalam terjemah bahasa Indonesia? Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Tentu ini bahasa kiasan. Apa maknanya? Rajab bulan menanam, bertungkus lumuslah beribadah. Berat Pak Ustaz, menanam itu memang berat. Sya'ban bulan menyiram, apa maknanya? Siapa terbiasa beribadah di Rajab, ringan di Sya'ban, ibarat menyiram. Namun menyiram walaupun ringan mesti rutin. Kalau nanam sekali aja, kalau nyiram 2 kali sehari. Kemudian Ramadan bulan memanen, apa maknanya? Beribadahlah di Ramadan dengan nikmat, karena memanen itu nikmat. Terbiasa di Rajab, semangat di Sya'ban, akan nikmat beribadah di bulan Ramadan. Karena banyak orang Pak, bulan Ramadan baru mulai nanam dia. Orang manen dia mulai nanam baru. Makanya ada masjid mau tumbang dindingnya. Karena banyak jamaahnya, orang pada nanam semua. Akhirnya pengurus pasang tenda. Hari keempat buka tenda tadi. Bertanya kita ke pengurus, mana tenda Pak? Itulah Pak Ustaz, usahakan tenda, masjid aja tak dah kosong. Siapa dia yang mulai nanam tadi? Orang mana yang mulai nanam? Ciri-cirinya apa orang yang mulai nanam? Kuat lemah. Hari pertama itu kalau kita tegur tak bunyi dia.
Cu, ya Cu, ya Pak goyang sedikit. Cu, ngapa Cu? Lawan poso puasa dua melawan gitu. Kenapa tak pernah melawan? Tak pernah dicoba dari Rajab, tak pernah dicoba dari Syaban. Pas puasa dicoba ya melawan puasa itu. Jemaah tamu-tamu Allah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Jemaah, mohon maaf. Kita ini dah setahun tak berjumpa. Terakhir berjumpa di 2022, baru berjumpa di 2023. Memang kemarin saya ada rezeki umroh 2 kali berturut-turut, kemudian ada 2 kali pula urusan yang penting. Mulai ini ke depan jemaah, insya Allah saya datang lagi jemaah. Jangan ada pikiran yang lain-lain. Jika perlu jemaah suruh datang tiap malam Rabu, insya Allah datang saja jemaah. Tapi ada belajar dulu saya lain kan gitu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Semoga kita sehat, panjang umur, bersuah dengan Ramadan. Semoga amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, kita tutup dengan pembacaan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabawna shighara. Allahumma ja'al salatana salatal khashiin wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawarriin wa sujudana ya Allah sujudal mutadarriin wa a'malana a'malas salihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallamahu minna mutaqabbala ya arhamar rahimin. Rabbana istajib wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.